Cole bosan di kelas jadi dia meniup penanya. Pada saat ini, guru sejarah mengajukan pertanyaan. Siapa yang tahu sekolah ini? Seperti apa tempat itu 100 tahun yang lalu? Tidak ada yang menjawab di bawah ini. Tiba-tiba Cole mengangkat tangannya untuk berbicara. Tempat ini dulunya adalah tempat untuk menggantung orang. Dengarkan yang ini. Siswa semua sangat takut. Guru juga terkejut. Di mana Anda mendengar ini? Cole terus menjelaskan detail situs eksekusi. Tapi gurunya masih tidak percaya. Rupanya tempat ini dulunya adalah tempat gantung. Guru itu juga menatapnya dengan mata sinis. Cole tidak tahan lagi. You're a stuttering Stanley. Guru bingung. Karena ini rahasianya. Bagaimana Cole tahu? Guru itu perlahan berjalan menuju Cole. Dia menutup matanya. Guru tidak tahan lagi. Sebenarnya Cole tidak berbohong. Alasan kenapa dia tahu ini dulu tempat gantung, itu karena dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka yang digantung meninggal di sana. Ya, Cole memiliki bakat psikis yang langka. Orang mati suka datang kepada dia. Tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah untuk menemukan. Terkadang mereka tiba-tiba muncul di dapur, menangis bersamanya tentang tangan yang patah. Terkadang mereka akan berjalan di koridor, dan mengundang dia untuk bermain dengan mereka. Terlebih lagi, sepertinya hantu-hantu ini tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Cole telah tersiksa oleh kehidupan seperti itu untuk waktu yang lama. Cole panik. Dia hanya bisa menggunakan kain merah sebagai tenda. Setiap kali hantu-hantu itu datang mencarinya, dia bersembunyi di sana, nyalakan senter, bersinar pada patung dewa, dan menunggu malam yang panjang berlalu. Rahasia ini tidak bisa diceritakan Cole kepada siapapun. Itu sebabnya orang menganggapnya aneh. Menghadapi keterasingan teman, dia hanya bisa melawan dengan amarah. Jadi lebih terisolasi. Suatu hari, saat ulang tahun teman sekelas, Cole tidak diizinkan untuk berpartisipasi lagi. Cole dengan sedih bersembunyi di sudut. Dia menatap langit-langit dengan sedih. Saat ini, sebuah balon merah terbang ke atas. Cole penasaran naik ke atas. Lalu tiba-tiba mendengar suara di lantai atas. Aku bersumpah aku tidak mencuri kuda tuannya. Cepat membuka pintu. Jika tidak, aku akan keluar dan mencekikmu. Cole takut, karena ini pertama kalinya. Dia mendengar hantu itu berbicara. Sekarang di bawah dua anak laki-laki melihat Cole. Mereka menyelinap ke atas. Mereka berpura-pura ingin bermain dengan Cole. Saat Cole lengah, mereka mendorongnya ke ruangan gelap. Cole seperti orang gila berteriak di dalam. Ibunya mendengar suara itu, segera mencari di atas, tapi pintunya terkunci, tidak bisa dibuka. Cole berteriak di sana sampai suaranya serak, berteriak putus asa. Pada saat ibunya bisa memeluk dia di luar, dia sudah pingsan. Malcolm adalah seorang psikolog anak. Untuk merayakan pencapaian dia, wali kota memberikan dia piagam penghargaan. Dia sedang mempersiapkan untuk merayakan ini dengan istrinya. Pada waktu itu, ada pengembara mendobrak pintu dan membobol rumah. Malcolm baru saja meyakinkan istrinya, dan katakan padanya untuk memanggil polisi. Siapa yang mengira orang ini akan menjadi agitasi, menangis dan mengatakan dia adalah pasiennya. Ketakutan Malcolm berubah menjadi keheranan. Tapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingat siapa. Don't you know me, hero? I waited 10 years for you. It's great. Malcolm akhirnya mengingat pasiennya 10 tahun yang lalu, tapi tidak berharap dia menjadi seperti sekarang. Malcolm ingin dia tenang, tapi Vincent telah kehilangan kendali atas pikirannya. You failed me! Malcolm tidak bisa berkata-kata. Dia ingin meyakinkan Vincent, dan ingin Vincent memberi dia kesempatan lagi untuk menebusnya. Tapi Vincent tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan ambil pistol. Pasien tidak dapat disembuhkan itu, membuat Malcolm sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. 1 tahun kemudian, dia tidak sengaja bertemu Cole. Cole tampaknya persis sama. Vincent sebagai seorang anak, orang tua juga bercerai, juga orang dengan gangguan emosional, juga eksentrik di mata orang lain. Lebih aneh lagi, dalam foto-foto yang diambilnya dari masa kecil hingga dewasa, semua memiliki garis cahaya yang aneh. Malcolm ingin mendekati Cole untuk menyembuhkan anak itu. Anggap itu sebagai kompensasi untuk Vincent tahun itu. Pertama kali, Malcolm mengikuti Cole ke gereja, melihat seorang anak laki-laki bermain sendirian. Baru saat itulah Malcolm memperhatikan goresan di tangan Cole. Tapi Cole tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan pergi. Kedua kalinya Malcolm pergi ke rumah anak itu, tepat waktu dia pulang sekolah. Agar ibu tidak perlu bersedih, Cole mencoba bersikap biasa. Tapi saat ibunya pergi, dia kembali dengan wajah sedih. Semua ini tidak luput dari pandangan Malcolm. Dia ingin membantu anak itu, tapi ternyata Cole tidak percaya padanya. Dia mundur ke belakang, sampai menabrak pintu. Kau tahu apa yang kupikirkan sekarang? Saya tidak tahu. Kamu pria yang baik, tapi kamu tidak bisa membantuku. Setelah mengatakan itu, Cole dengan sedih pergi. Tapi Malcolm belum menyerah. Untuk ketiga kalinya, dia secara pribadi membawa Cole ke sekolah. Bocah itu mempercayainya.
Dia adalah eksentrik. Di mata orang lain, tidak ada obatnya. Tapi Malcolm memberitahunya, jangan percaya apa yang mereka katakan. Itu semua omong kosong. Dengarkan kalimat ini. Cole memandang Malcolm dengan heran. Dia juga secara bertahap terintegrasi dengan Malcolm. Akhirnya pada suatu malam, Cole memberitahu Malcolm segalanya. Aku bisa melihat jiwa orang mati. Seberapa sering kamu melihatnya? Selalu terlihat. Ini adalah rahasia terbesar di hatinya. Tapi Malcolm tidak mempercayainya. Malcolm pikir Cole benar-benar paranoid. Dan ini di luar kemampuan. Dia tidak dapat membantu Cole menyembuhkan. 2 hari kemudian, Malcolm berbagi dengan Cole. Akan menemukan dokter lain untuknya. Cole langsung menangis. Dokter, apakah Anda percaya rahasia saya? Aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Jadi bagaimana saya bisa membantu Anda? Jika kamu tidak percaya padaku. Setelah kembali ke klinik, buka kembali rekaman tahun itu. Ada rekaman percakapan Malcolm dan Vincent. Tapi kali ini, dia menemukan suara yang aneh. Saat menaikkan volume ke yang paling keras. Kemudian terdengar dalam percakapan. Aku tidak ingin mati. Dia tiba-tiba mengerti. Jadi Vincent dan Cole. Semua mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak gila. Itu hanya karena mereka melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia datang untuk mencari Cole lagi. Dan berkata tahu bagaimana membantu. Tapi jiwa itu telah datang untuk menemukan Cole. Mungkin tidak ingin menyakitinya. Tapi hanya karena ingin Cole mendengarkan mereka. Cole setengah percaya setengah ragu. Benar saja malam itu, hantu itu datang untuk menemukan lagi. Cole ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tapi kali ini dia ingat apa yang dikatakan dokter. Meskipun sangat takut. Tapi Cole masih berjalan. Perlahan tarik ke bawah kain merah. Hantu kali ini adalah seorang gadis. Hari berikut, Malcolm membawa Cole ke pemakaman gadis kecil itu. Dengar gadis kecil meninggal karena kanker. Tapi Cole tahu di belakang ada rahasia. Jadi ketika orang tidak memperhatikan, mereka berdua menyelinap ke kamar gadis itu. Tiba-tiba sebuah lengan muncul di bawah tempat tidur. Membuat Cole takut hampir pingsan. Ternyata itu adalah jiwa gadis itu. Dia mendorong keluar sebuah kotak kayu. Cole mengikuti keinginannya. Berikan kotak itu kepada ayahnya. Sang ayah membuka kotak itu. Di dalamnya ada kaset. Dia memasukkannya ke dalam proyektor. Dan pikir ini hanya hobi ketika anak masih hidup. Tapi pemandangannya tiba-tiba berubah. Seorang wanita membawa nasi untuk gadis kecil itu. Tetapi ketika tidak ada yang memperhatikan, racun ditambahkan ke makanan. Ayah mengerti. Anak perempuannya. Ternyata anak perempuan diracun oleh ibu tirinya. Kau membuat putriku sakit. Di luar, Cole memberikan mainan itu kepada adik perempuannya. Dan katakan padanya, kakak perempuannya akan selalu melindunginya. Sejak saat itu, Cole tidak lagi takut pada hantu. Tapi juga antusias membantu mereka. Bahkan menjadi teman. Hubungan antara dia dan teman, guru, ini juga jauh lebih kompatibel. Dia juga diberi peran sebagai Raja Arthur dalam drama sekolah. Melihat Cole bersenang-senang di atas panggung, Malcolm juga merasa sangat senang. Dia tahu misinya selesai. Jadi datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Cole bertanya padanya, akankah mereka bertemu lagi? Malcolm membalas, sampai jumpa besok. Akhirnya Malcolm telah memenuhi keinginannya. Senang bisa kembali ke rumah. Waktu ini, dia menaruh seluruh hatinya ke dalam cerita Cole. Jadi agak jauh dari istrinya. Bahkan ulang tahun pernikahan, istrinya juga sangat dingin terhadapnya. Dia ingin menjelaskan kepada istri. Tapi istrinya tidak memberinya kesempatan. Bahkan mengunci pintu kamar tidur mereka. Meskipun sekarang Malcolm telah melepaskan ikatannya, menggantinya penyesalan masa lalu. Tapi saat dia pulang, istrinya masih sama seperti dulu. Tidur di sofa. TV masih memutar rekaman hari pernikahan mereka. Tapi melihat istrinya, dia sangat patah hati. Dalam mimpinya istri masih menggumamkan kesalahan. Kenapa kau meninggalkanku? Aku tidak akan meninggalkanmu. Istri berbalik badan. Sebuah cincin jatuh ke tanah. Ini cincin kawin yang dia pakai. Apa yang sedang terjadi? Jelas sekali cincin itu masih ada di tangannya. Saat ini, pikiran menakutkan muncul di benak Malcolm. Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Malcolm akhirnya ingat malam itu. Ternyata dia sudah mati. Setelah terkena peluru. Dan diri hanya jiwa sekarang. Hanya orang seperti Cole yang bisa melihatnya. Pantas saja istrinya tidak memperhatikannya. Itu karena istri tidak pernah melihat dia. Dan pintu kamar tidur itu sudah disegel. Istrinya tidak pernah melupakan dia. Dia sendiri yang merayakan hari pernikahan mereka. Minum anggur sendirian. Yang Malcolm paling suka. Sampai hari ini, dia baru mengerti. Istrinya masih mencintai dia. Akhir film. Malcolm mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Dan sepertinya kali ini dia mendengar kata-katanya. Tidur yang nyenyak cintaku. Selamat tidur suamiku sayang. Sixth Sense adalah film klasik yang dirilis pada tahun 1999. Mirip film horor. Tapi itu sebenarnya film tentang cinta keluarga. Malcolm tampaknya membantu Cole. Tapi sebenarnya dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dan Cole. Dari awal, apakah dia tahu bahwa Malcolm adalah hantu? Temukan jawabannya di seluruh film.